Halo semuanya, bertemu lagi. Ini biasa, sambungan jarak jauh. Malam ini sambungan jarak jauh karena gue tuh biasanya kalau malam pengen ngobrol sama siapa gitu, cuman ya kenapa enggak dibikin konten aja. Udah lama kita nggak berzoom-zoom, Ria. Itulah, Apa itulah. kabar? Apa kabar Koi? Gue panggilnya Dikoi ya, untuk teman-teman tahu. Jadi namanya Adi Nugraha Kusuma Wardana Ratnasari. Cuman panggilnya Dikoi. Jadi gue, Panjang. iya awal-awal video rewards itu gue coba bikin videonya sama Dikoi. Jadi sekarang udah lama kita nggak bikin lagi. Ini sebenarnya bridging. Nanti ada surprise. Doi mau bikin sesuatu nanti aja kita kasih taunya. Tapi sehat Koi. Sehat, sehat, alhamdulillah. Gimana di sana? Ini masih PPKM ya di sana ya? PPKM dan rencananya harusnya kan tanggal 20 berakhir, tapi rencananya mau diperpanjang sampai akhir Juli. Akhir Juli ya, mau masuk Agustus gitulah. Jadi yang signifikan begini, di sini udah kantor tuh 100%, disarankan 100% Koi. Hmm. WFH-nya, work from home-nya 100%. Hmm. Entah entah good news atau good condition buat pegawai, buat Hmm. pengusahanya. Iya, Nggak ada karyawan yang masuk kan pusing juga. iya. Tapi Terus tapi di sana gimana di sana? di sini sih alhamdulillah nih udah masuk stage 3 minggu kemarin nih. Stage 3 tuh kita udah boleh makan di dalam restoran lagi, Oh, dine in terus boleh ya? ya udah dine in, nggak ada maksimum kapasitas ya di dalam dine in-nya juga, tapi tetap jarak meja tuh masih agak jauh jauh sedikit gitu loh. Terus Hmm. uh, ya udah boleh konser ya kayak gitu-gitu kalau nggak salah juga. Um, udah oke lah gitu. Tapi sebelumnya stage 2-nya itu sekitar mungkin 2 bulan nih. Baru-baru keluar dari lockdown juga ini kita. Hmm. Oke. Se- ya sempat sempat hampir setahun lockdown. Sama lah kurang lebih sama Indonesia gitu. Cuman kan bedanya yang benar-benar signifikan itu gitu ya. Kalau di sini alhamdulillah itu kita di yang nggak kerja itu sama pemerintah dikasih uang tiap bulan Oh gitu. iya, Ada itu yang kemarin ada lu cerita dananya di itu ya. Kanada. Iya, jadi namanya tuh CERB. Artinya Canada Emergency apa ya? Response Benefit namanya. Gitu. Jadi benefitnya Hmm. itu dapat 5 sekitar 5 juta kalau dirupiahin ya 5 Hmm. juta sekitar 5 kurs sekarang mungkin 5.300.000 seminggu, jadi sebulannya itu Semua orang sekitar sama atau beda-beda tergantung gaji? sama semua orang, sama semua itu per orang. Tapi kalau yang Hmm. keluarganya punya anak itu ada tambahan lagi, jadi per anak sebulannya itu kalau nggak salah tambah 8 juta kalau nggak salah, sekitar 5 sampai 8 juta per minggunya, per bulannya. Jadi kalau seorang itu kurang lebih berarti kalau rupiah 20 jutaan ya. 20 juta rupiah, kalau anaknya satu ya tambahin aja, misalnya tambah let's say 5 juta, 25, kalau anaknya dua ya 30 juta gitu, tiap bulan. Kalau istri kerja juga nggak pengaruh ya? Kenapa? Istri, misalkan kita suami istri kerja, istri dapat, suami Uh, dapat atau suaminya aja, satu keluarga? yang kehilangan kerjaan aja. Jadi misalnya orang di apa Hmm. dipecat gitu ya, atau misalnya dipecat sementara kan ada juga. Jadi Hmm. perusahaan Hmm. cuma mencat misalnya sebulan 2 bulan gitu ya, perusahaannya tutup selama 2 bulan gitu. Atau yang full dipecat itu dia dapat dalam 8 bulan ke depan dapat uang itu Hmm. gitu. Jadi Masih diharapkan safe. dalam 8 bulan itu diharapkan orang itu udah dapat kerja lagi gitu ya. Tapi kalau sampai 8 bulan nggak dapat ya dapat terus itu sampai 8 bulan gitu. Hmm. Tapi ya Dan itu benar-benar nolong sih gitu loh. ya dan itu lu cerita kemarin kan bahwa itu memang didapat eh, dari hasil pembayaran pajak kita kan, memang kan Iya, masih betul. sangat fair lah. Betul. Ya Jadi memang bagus lah di sana. iya, memang kalau di sini bayar pajaknya gede sih di Kanada ya. Kalau dibanding di Indonesia memang jauh bedanya. Tapi ya benar-benar
kerasa gitu Hmm. semuanya itu gitu yang kita bayar ya. Nah, yang malam ini sebenarnya yang gue mau bahas bukan perbedaan di Kanada dapat uang, di sini enggak. Takutnya malah jadi orang tambah, aduh kenapa ya di sini enggak gitu. Gue pengennya jadi gini, kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi begini Koy, kan lu gua itu kan sama nih posisi, mungkin hanya beda lokasi, cuman seluruh dunia kan kita eh, bisa dibilang lockdown lah, lagi di Ya. Jakarta. Nah, yang gue mau bahas tuh sebenarnya di PPKM, entah part 1, stage 2, lu ngapain sih di sana gitu kan? Lu di Iya. rumah, terus lu ngapain? Masak, lu cuman tidur sambil terima duit dari pemerintah. Begitu juga di sini, dinamikanya kan kita beda-beda nih. Kalau Iya. dari lu tuh ngapain sih, Koy? Misalkan keseharian lu di rumah nih lagi, ya iyalah dapat dikirimin duit sama pemerintah. Men lu ngapain gitu? Iya. Kalau kalau gue pribadi sih karena alhamdulillah gue tetap kerja ya, Mm-mm. WFH gitu. Tapi kan juga tetap artinya begitu selesai kerja jam 5 selesai nggak ngapa-ngapain juga di rumah gitu kan. Mm-mm. Ya paling kalau nggak telepon temen atau misalnya nonton YouTube ngapain gitu. Ya akhirnya sih mau nggak mau harus cari sesuatu yang tetap bikin kita aktif ya gitu loh. Kalau Iya. enggak soalnya puyeng kalau nggak aktif. Puyeng, kita akhirnya mikir yang aneh-aneh gitu loh. Hmm. Itu kalau gue pribadi sih ya, sama eh, dia juga istri gue di sini gitu kan. Karena begitu kita bengong gitu, ya seorang orang nontonnya Netflix juga bosan juga gitu kan ya. Maksudnya Hmm. ada begitu begitu nggak ngapa-ngapain itu yang bahaya justru kalau menurut gue itu pikiran kemana-mana tuh Hmm. gitu kan, apalagi kalau yang orang kehilangan kerja gitu ya. Jadi kalau gue mikir udah yang kita bisa lakuin di rumah apa deh gitu, istilahnya kalau bisa ngegambar kayak atau apa, jadi Hmm. latih lagi skill-skill kita yang kita punya, atau Setuju. iya, atau misalnya cari skill baru gitu. Kalau gue pribadi karena gue sendiri juga kerja, jadi memang waktu gue terbatas ya untuk nyari skill baru. Gue uh, per, pertajam lagi skill gue yang dulu gue punya, tapi gue udah lama nggak Hmm. pakai gitu. Kayak misalnya ngegambar ya, ngelukis gitu, Hmm. karena udah lama banget itu kan gue nggak pakai gitu. Memang iya gue kerjanya kan sekarang fotografi, tapi kan beda ya ngegambar doodling gitu kan sama Iya. fotografi. Jadi gue bikin pixel art kayak gitu-gitu, terus gue mulai lagi bikin sketching kayak Hmm. gitu-gitu. Nah tapi kalau istri gue sih dia alhamdulillah juga nyoba gitu ya nyari skill baru gitu, jadi belajar Photoshop juga gitu kayak gitu-gitu macam-macam lah. Tapi itu sih satu, kalau kitanya nggak ngapa-ngapain, kitanya nggak nyari sesuatu yang kita suka ya, cari skill baru atau kita pertajam skill lagi kita yang lama yang kita suka tentunya gitu, bukan sesuatu yang nggak kita suka ya nanti jadi Hmm. pusing juga gitu kan. Cari sesuatu yang kita suka, apapun itu, mau gue lihat juga banyak orang apa namanya jadi ngurusin tanaman ya kayak Iya. gitu-gitu. Itu kan skill loh, ngurusin tanaman tuh skill. Nggak semua orang itu tuh punya tangan apa sih itu ya, tangan tangan dingin ya istilahnya ya Tangan apa sih dingin. kalau Iya, tangan kalau dingin. iya gue punya tanaman aja cuman bertahan biasanya kalau di rumah itu paling lama 6 bulan gitu, nanti udah Hmm. mulai tuh kuning-kuning daunnya apa. Ada orang yang gue lihat gitu tanamannya tuh jadi cantik banget, wah itu berarti jago gitu loh, lu siapa tahu lu jadi bisa dagang tanaman Iya, gitu betul. kan ya, gitulah contohnya. Kalau lu Iya, sendiri gimana setuju sih. menurut lu? Tadi tadi yang lu bilang itu bahwa emang harus otak kita nggak boleh berhenti. Dalam arti otak kita memang nggak pernah berhenti gitu ya. Cuma maksudnya Iya. bukan bukan hanya. Gue kemarin ngobrol lucu-lucuan sama temen bahwa kalau lu setiap hari nih udah nggak ngapa-ngapain, terus ngelihat corona udah berapa nih di Indonesia udah sekian juta per hari gitu. Iya sih, informasi itu dimasukin TV, dimasukin berita untuk dilihat. Cuma lu jangan terfokus sama itu, gitu kan? Karena ada yang bilang, dan gue percaya itu, pada saat lu lihat itu, imun kita pasti turun. Iya.
imun kita kan turun kan secara emosional. Aduh, gila makin kacau. Nih gue mau ngapain lagi, mau ngapain. Daripada berlama-lama eh, buang waktu untuk mikirin kayak gitu, ya benar yang Nikoy bilang, buat sesuatu. Kalau gue sih kemarin gue ada ambil, sekarang kan lagi banyak tuh kursus-kursus online dan murah loh. Jadi ya itu contoh bikin Photoshop. Iya bisa belajar di YouTube, cuma lu mau nggak sih lebih serius lagi itu? Misalkan kalau di sini ada yang 300.000, 200.000. Kalau dipikir uangnya sayang nggak sih? Enggak sih, walaupun mungkin sekarang kan kita lagi saving money gitu ya, lagi jaga-jaga pengeluaran, tapi itu akan worth it kalau misalkan kita gunain buat hal-hal cari ilmu baru, ngasah lagi, yang lebih serius tapi. Iya. Jadi bukan sekedar hobi. Kalau gambar, kalau apa itu, menurut gue bisa jadi serius. Selama ini kan mungkin bakat gambar lu terpendam karena kesibukan fotografi atau Iya. segala macam kan. Kan sekarang udah dikasih waktu nih. Yuk coba di rumah, tinggal kita lagi nih. Sendok mau buat makan, mau buat yang lain-lain, mau buat main pedang-pedangan, terserah. Gue justru kok di sini di masa PPKM, you know lah, gue udah terbiasa. PPKM sebelum COVID udah terbiasa. Jadi Betul. pada saat kayak gini udah nggak aneh gitu ya, nggak bingung. Dan jadinya lebih sibuk, malah lebih sibuk. Kadang sampai jam 12 malam, dari pagi. Ya di rumah tinggal makan, sholat, mulai lagi. Kayak gitu sih. Pokoknya ini jangan dipakai untuk berkreasi ya. Dipakai untuk Iya. berkreasi, bukan untuk mikir yang aneh-aneh, mikir yang bikin kita drop. Kurang-kurangin gitu. Iya, gue setuju. Karena begitu begitu kita nggak ngerjain sesuatu, pasti, gue jamin pasti kita langsung mikir. Karena ini tuh muternya itu kan ribuan mungkin Hmm. jutaan kali ya yang hal-hal yang kita Hmm. mikir. Dan orang yang normal aja, ini gue juga baca gitu ya, katanya orang yang normal aja nih, nggak ada kejadian PPKM kayak sekarang ya, COVID segala macam, itu kita lebih banyak mikir negatifnya daripada positifnya. Orang yang normal gitu, apalagi orang yang dalam keadaan lagi sulit gitu kan, ditakutkan tuh lebih banyak mikir negatifnya akhirnya Iya. gitu. Nah, jadi rasionya sendiri itu katanya kalau let's say misalnya orang sehari mikir itu apa 1 juta pikiran gitu ya, itu 700.000-nya itu yang negatif, yang 300.000-nya itu yang positif gitu. Kecuali orang yang udah terbiasa melatih dirinya berpikir positif ya gitu. Jadi mungkin balance atau mungkin lebih positif dia gitu. Nah, tapi ya itu kalau kita bengong gitu nggak ngelakuin apa-apa, apa namanya, takutnya makin makin Yes. negatif gitu. Kayak kemarin gue dengar baru ada wawancaranya, ini yang ekstrim lah ya, gue ambil contoh di Habib Nurmagomedov tuh, dia tiap hari itu ke gym kata dia, meskipun dia nggak latihan, dia ke gym, dia ngelihat teman-temannya latihan, dia bilang paling nggak gue belajar sesuatu dari temen gue katanya. Nah, kenapa dia yang membedakan dia sama atlet-atlet UFC yang lain adalah kenapa dia benar-benar GOAT ya, champion banget gitu, jagoan banget, karena dia tiap hari latihan. Kayaknya tapi ya nggak bisa juga dong ya, tapi itu buktinya gitu. Sementara ada yang udah jadi superstar, yang udah kayak contohnya siapa tuh, Conor McGregor gitu, dia cuma latihan 3 bulan sebelum tanding, sisanya ya dia ngurusin bisnisnya apa. Buktinya jelas banget gitu loh. Kemarin kan kakinya aja patah gitu kan Iya. lawan Dustin Poirier gitu ya. Jadi memang levelnya kelihatan, orang yang tiap hari dipakai apa waktunya untuk mempertajam skillnya itu tuh beda gitu. Nah, cuman untuk disiplin itunya kan memang kita butuh stimulasi ya gitu, butuh teman. Ada orang kan macam-macam, dia ada yang bisa sendirian, dia bisa mulai. Tapi ada yang butuh teman. Nah, kita cari kira-kira gitu ya. Cuman kan sekarang susah, nggak ketemu orang juga gitu kan. Ya udah nih kan kayak ada Zoom nih, kita ngobrol, ada WA, ada Benar. Telegram, tinggal Bermanfaat telepon ya. aja. Gitu. Atau kita kayak ikut-ikut challenge di IG tuh banyak tuh kan, ikut-ikut grup foto makanan atau apa gitu kan, ikutan yang kayak gitu loh, kalau menurut gua gitu. Jadi kitanya yang mencemplungkan diri gitu. Tapi tentu yang harus yang kita suka ya. Kalau enggak mah repot ya.
Kemarin inget nggak yang ada video pendek yang gue kirim? Heeh. Itu mantep loh sebenarnya. Kesuksesan itu ketika ada kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi kesempatan kita nggak tahu datangnya kapan, tetapi kesiapan kita bisa prepare dari sekarang. Jadi ketika kesempatan itu datang suatu waktu, kita sudah siap dan akan menjadi sukses. Iya, betul. Itu keren banget sih, dalam banget menurut gue untuk saat Iya. sekarang ya. Iya. Kalau bahasa leluconnya, dulu gue pernah dengar gini, kalau lu belum kerja, kalau lu lagi nganggur, gitu kan, apa sih yang lu pengen? Sibuk gitu. Ya pura-pura sibuk aja dulu, gitu. Sebenarnya bukan pura-pura sibuk, menyibukkan diri aja dulu sampai pada Iya. akhirnya itu jadi real, itu jadi kenyataan, kan gitu kan? Karena mindset kita kan bekerja gitu ya, wah seakan-akan wah pagi lu mesti bangun. Gue sekarang gitu kok, pagi bangun, mandi, kayak mau kerja aja, langsung prepare laptop, ya bersih-bersih rumah dulu sebentar, nyapu gitu kan, udah pasang laptop, apa ya yang gue mau kerjain hari ini. Di kondisi sekarang loh ya, di kondisi PPKM, maksudnya bukan berarti kita punya waktu satu harian whole day walaupun lu dibayar, masih digaji kantor, apalagi kalau di sana ada yang dibayar sama pemerintah. Badan lo yang nih harus dimanfaatin, otak kita yang harus dimanfaatin, jangan sampai lo bilang juga tadi kan 70.000 men, dari 1 juta cuma 100.000 ya, cuman ya dari 100.000 ya, paling enggak 300.000 yang positif. Itu normal buat orang normal, buat kondisi normal, buat orang normal. Tapi kan semua balik lagi, ini kan milik kita, pemikiran kan milik kita. Lu mau pakai 50-50, lu atau mau lu balik, kondisi itu kan bisa-bisa aja. Tapi belajarlah, maksudnya ya kayak sedang juga gitu kalau gue telepon Dikoy kan lagi, oh Jia sibuk apa di sana? Oh lagi belajar ini baru. Gini. Itu sih poinnya, gue senang kalau lihat orang misalkan ada upgrading ya, walaupun kecil, walaupun belajar tentang apa sih? Kemarin lucu juga kan, Excel. Iya kan, sempet kan Jia belajar Excel aja tuh, kalau lu mau gali sih luas banget sebenarnya kan. Itu dalam banget ya. Dan bakal bisa dibilang itu kepake banget. Iya. Ya nanti dunia kerjaan, lu punya bisnis sendiri atau apa, itu pasti kepake. Iya. PowerPoint itu yang gue nggak sangka ya. Jadi ternyata gue lihat ada di IG itu ada orang dia ngasih ini ya, apa kayak tutorial les gitu ya, PowerPoint. Dia bisa bikin kayak layering di Photoshop, kayak PSD. Gitu. Jadi kan yang kita tahu itu kan PowerPoint itu kaku gitu ya, desainnya gitu ya. Dia bisa bikin penggabungan foto. Penggabungan foto itu kayak semacam yang kita bikin di Photoshop gitu ya. Jadi berapa foto digabung jadi satu. Gitu. Itu luar biasa kalau menurut gua, orang bisa bikin PowerPoint sampai kayak gitu. Gua aja belum pernah nyoba ya bikin kayak begitu. Tapi ternyata bisa loh di PowerPoint. Jadi memang kadang-kadang kayak gua yang tadi gua contohin, kayak gua ngegambar gitu ya. Disiplin ngegambar itu kan ilmunya dalam banget gitu kan. Ya, gue cuma bisa punya satu style gambar gue kayak gitu. Makanya kemarin yang tadi gue cerita, gue belajar pixel art. Terus gaya pixel art itu bener-bener beda sama seperti yang gue biasa gambar gitu kan. Terus gue belajar doodle. Selama ini gue nggak pernah kan ngedoodle gitu. Gue bener-bener sketching yang real gitu ya. Jadi even itu aja digambar, cuma ngegambar loh. Gitu. Apalagi di disiplin ilmu yang lain. Jadi kadang-kadang mungkin kita ngerasa kita udah tahu ini gitu, tapi padahal kalau kita gali lagi, ternyata itu tuh gini loh gitu, dan kayak lebih dalam gitu loh, ada hal-hal yang kita nggak tahu gitu. Gue pikir Photoshop, gue udah pakai Photoshop 20 tahun ya, gue pikir gue udah tahu gitu Photoshop tuh gini. Begitu gue belajar pixel art di Photoshop, itu ada satu istilahnya cakrawala baru yang wah ternyata ada ini loh di Photoshop gitu loh, cara begini untuk pixel art yang gue belum pernah dapat sebelumnya gitu. Iya. Jadi menarik gitu. Kadang-kadang
kita udah tahu padahal kita nggak tahu apa-apa. Makanya sebenarnya oke, kalau misalkan tadi kan ada Excel, ada PowerPoint. Jadi intinya kalau kita mau belajar ilmu baru nggak harus wah Photoshop. Berarti kan harus beli dong softwarenya, Illustrator harus beli apapun itu, misalkan tentang akunting atau segala macam yang softwarenya harus beli. Cari yang simpel-simpel dulu, akunting versi Excel-nya bisa. Karena kan hampir di semua komputer, di semua laptop Excel ada. PowerPoint ada, nggak harus beli, memang udah template-nya dapat kan. Jadi pelajarin yang udah ada aja dulu. Tapi modalnya sih paling satu tetap ada modal sih, yaitu internet untuk sekarang. Karena kita mau belajar hal baru kan. Itu masih lebih murah dibanding kita harus beli tutorialnya dalam bentuk buku. Kan ke toko buku, cari tutorial. Internet kan segala macam. Oke lah langganan sebulan yang 100.000, yang 200.000, tapi ilmu barunya kan bisa dapat banyak. Banyak banget ya. Tadi lu bilang kan dari pixel art dari satu ilmu aja tuh, waduh. Ternyata kita baru atasnya aja belum ke mana-mana. Baru gitu bahwa ada ini, terus akhirnya gue buka YouTube ya. Again di YouTube kan juga macem-macem gitu loh, orang ngasih tips-tips, ngasih trik-trik macem-macem gitu. Nemu tuh di YouTube gitu. Ternyata gini toh. Baru ngelihat ada kayak gini. Memang yang pertama kalau emang mau kita belajar gitu ya, memang bagusnya ada mentor, teman atau siapapun gitu ya. Tapi di YouTube juga itu banyak mentor-mentor gratis gitu loh yang kita bisa belajar gitu. Banyak banget dan segala macam. Kalau kita mau nyari apa sih, browsing gitu ya. Mau belajar sesuatu yang baru lah gitu, dibanding ya apa sih maksudnya ngabisin waktu untuk di TikTok kayak gitu-gitu, aduh sayang waktunya, mendingan itu kebuang gitu, kita nggak bisa ambil lagi waktunya, mendingan buka YouTube kalau gue bilang. TikTokers. Jadi ada yang menarik begini juga Koy. Orang selalu tanya ya, Mas, lu punya channel YouTube ya sekarang? Iya. Gitu kan. Terus pasti nanya dong, emang ini ya bisa dapat duit ya? Selalu connect-nya ke situ kan, relate-nya ke monetize, bisa dapat duit dari YouTube. Ya bisa, nggak salah juga bisa, tapi gue selalu jawab sih. Dan ini beberapa teman tanya, gue selalu bilang buat mancing rezeki aja gitu kan. Tapi memang yang gue lakuin, gue juga kan gak bikin videonya, gue pengen komunikasi sama orang. Sekarang juga kayak sama lu juga kan silaturahmi jauh ya, kalau misalkan harus teleponan ya memang kita rutin teleponan. Cuman maksudnya bikin sesuatu, gue percaya kalau hal-hal kayak gini, apapun itu ya, kalau gue bikin YouTube, mungkin yang lain, ngerjain apa aja, itu kalau gue percaya itu bisa buat mancing rezeki sih. Karena ya gue ngerasain dari bikin YouTube ini, dari pertama lu kan tahu kan, pertama juga sama lu gue bikin. Sampai dengan saat ini, ya alhamdulillah banyak kerjaan, banyak project yang gue nggak tahu ya apakah ini dari YouTube sini atau dari yang lain. Cuman ya itu, mesinnya dipanasin dulu aja gitu kan. Iya. Mesinnya dipanasin dulu buat mancing. Kalau mesin lu dingin juga pada saat lu ada dapat project dadakan, dapat kerjaan dadakan, lu wah bingung nih. Nah ini biasa dingin otaknya kan. Iya betul gue setuju banget. Ya kalau skill itu kadang-kadang belum tentu juga nyambung nanti sama apa opportunity kerjaan yang datang ke kita. Tapi intinya itu nomor satu paling enggak kalau buat gue, jangan sampai kita bengong, itu aja lah. Itu aja dulu nomor satu, jangan sampai kita bengong akhirnya terus mikir-mikir yang positif, kita juga jadi akhirnya yang negatif gitu, akhirnya juga jadi makin bingung mau ngapain gitu. Tapi kalau kita juga sehari-hari itu seneng ngelakuin sesuatu yang kita seneng, apapun itu gitu, pokoknya kita seneng, mudah-mudahan juga nanti narik sesuatu yang kita seneng gitu, yang bagus ke kita gitu. Gue setuju banget. Jadi kemarin kalau ada yang tanya di interview yang lain, tanya gitu ya, sebenarnya lu takut nggak sih sama corona gitu kan, sama kondisi sekarang lu takut nggak sih? Terlalu sombong kalau bilang nggak takut ya. Tapi maksud gue takut, tapi itu tidak menggoyahkan gue sih gitu.
Gue punya perumpamaan gini, Koy. Kayak gue kan nggak pernah mau terlalu lihat ya berita tentang COVID apa. Protokol tetap kita jalanin. Kemarin sama Yusuf, gue juga bahas. Lu kalau nih, gue kasih perumpamaan ya. Kalau lu kita masuk nih ke kandang singa. Lu better ngelihat singa atau lu mendingan ngelihat ke yang lain? Gitu kan. Kalau gue lebih memilih, gue nggak mau eye contact deh sama singanya deh. Supaya apa? Takutnya dia merasa gue nantang atau gimana kan. Kalau bagus-bagus dia merasa, wah ini orang ngajak bersahabat gitu. Gue takut, gue nggak mau salah persepsi dia, gue nantang gitu. Mendingan gue alihkan muka ke yang lain, jalan pelan-pelan. Gue tetap jalan ya, keep moving gitu. Gue jalan pelan-pelan, berharap udah dia stay di situ aja, nggak nerekam gue. Perumpamannya sih gitu. Mudah-mudahan lu ngerti sih maksud gue. Iya, gue ngerti, iya. Iya, Iya, daripada gue soalnya kalau liatin kita, gitu kan terus iya, diterkam. dan gue itu bener banget yang lo bilang gitu, karena memang salah satu yang gue lihat gitu ya, media itu dapat uangnya kan dengan memberitakan sesuatu yang sekarang gitu ya, kalau gue melihatnya sesuatu yang continuous gitu. Jadi kalau sekarang COVID dikasih sedikit nih informasinya gini, ini bikin takut, nanti oh nyambung deh, itu kemarin dibilang itu besok gimana nih, nyambung itu kan sebetulnya cara media begitu. Sama seperti ngelihat di mata singa tadi, lama-lama kita ngeliatin itu terus gitu, lama-lama kita jadi takut gitu loh. Benar-benar analoginya bagus kalau menurut gua gitu. Nah memang ya kita cukup tahu gitu ya, oh oke, sekarang keadaan kayak gue pengen tahu sekarang stage berapa, apa yang nggak boleh gitu kan. Kayak misalnya kalau kayak di Indonesia kan sekarang nggak ada curfew juga ya, kalau yang pergi kemana tuh nanti diperiksa sama polisi gitu, ya kan? Ya kita pengen tahu jalur mana yang diperiksa kayak gitu. Dan kalau misalnya diperiksa kita mesti ngasih bukti apa? Oke, cukup segitu aja gitu. Tapi untuk pengen tahu lebih dari itu sih gue nggak kepengen sih gitu. Yang penting kita udah iniin diri sendiri aja gitu sama keluarga gitu, udah nyiapin gitu ya, prepare kesehatan gitu. Semua protokol ya dari mulai vitamin, terus kemana-mana kita bawa hand sanitizer, bawa alkohol semprot kayak gitu. Jadi masker semua yang benar gitu. Kalau itu udah dipenuhin ya udah mau gimana lagi gitu kan. Sama satu lagi tadi nyambung kan, tadi gue bilang kalau gue lebih pilih gue keep moving kan, gue jalan. Bukan berarti juga itu bakalan safe. Mungkin juga dia ikutin kita nerekam juga, tapi kan chance kita buat kabur lebih gede dibanding kita stay di situ lihat-lihatan gitu kan. Iya. Iya kan, walau juga misalkan kita jalan digaruk juga, dicolek juga dari belakang. Iya nggak tahu lagian juga, tapi kita jalan kan kita lagian kalau kita jalan kan kita melakukan sesuatu hal yang lain. Tapi kalau kita di situ ngeliatin aja, akhirnya nggak ngelakuin apa-apa. Iya, curhat nggak bisa sama singa gitu. Bikin podcast. Bener. Tapi tantangan sih untuk gue ngelihat, untuk positif itu tantangan ya. Jadi balik lagi tadi yang gue bilang di sini, meskipun orang dapat bantuan CRB itu, dapat uang, tapi belum berarti itu uang itu bisa bikin orang hilang stres. Enggak juga gitu. Enggak juga, itu tuh enggak hitam putih gitu. Tetap orang stres di sini gitu, karena biar gimana orang nggak keluar, nggak ketemu family, nggak bisa makan di luar, nggak bisa ke bioskop, nggak bisa ke mall, nggak bisa duduk di taman ya, macam-macam gitu kan. Setiap orang punya referensinya masing-masing gitu untuk bikin mereka relax ya, untuk bikin mereka nggak stres. Tetap aja punya uang tapi nggak kemana-mana, stres juga orang gitu loh. Memang iya, paling nggak ada uang lebih aman secara finansial, tapi pikiran mah kalau nggak ngapa-ngapain tetap gitu. Itu juga gue banyak ngobrol sama orang dan dari ketahuan ya, dari berita apa segala macam juga yang gue baca gitu, orang tetap stres gitu. Iya. Kuncinya itu yang tadi kita bahas di awal yang gitu, bahwa kita harus ngelakuin sesuatu sih gitu. Betul. Ngelakuin sesuatu. Yang rutin. Hal baru yang bikin kita ada gairah baru aja, bikin interesting yang
wah ada hal baru yang dilakuin yang sebelumnya emang susah kayaknya, mungkin kalau lu kerja, lu ngantor, apa segala macam, hal itu sulit dilakuin. Iya. Inovasi baru juga ya, selain hal baru, mungkin inovasi baru kayak gue juga bisa ngerti ada beberapa orang yang apalagi yang udah berumur gitu ya, aduh untuk mulai nyari skill baru tuh repot gitu. Tapi paling nggak, oke, mulai dari kerjaan kita yang kita punya atau dari skill yang kita punya sekarang, kita cari inovasinya apa. Kayak misalnya kemarin gue di sini ada dia kayak personal fitness instructor gitu. Kan nggak bisa kan, indoor kan nggak boleh kan, kita semua tutup gitu. Nah, jadi dia gedungnya di atas yang biasa dia pakai itu indoor itu, jadi di atas gedungnya gitu kan ada ruangan tuh, ada ruangan kan gitu ya. Itu dia pindah jadi outdoor gitu ke atas gitu. Nah, terus juga jaraknya dijauhin. Jadi bisnisnya dia tetap jalan, tapi nggak melanggar hukum karena di luar boleh. Nah, terus gue ngeliat juga banyak kayak personal trainer itu di taman. Jadi dia datang sama kliennya berdua atau bertiga gitu. Itu dia bawa alat-alatnya. Jadi latihannya di taman gitu. Jadi inovasi sesuatu yang baru yang sama pemerintah itu diperbolehkan ya kalau dalam hal ini di sini di Kanada gitu. Jadi pindah lokasi aja tapi kerjaannya tetap sama. Nah, inovasi dalam hal itu ya tergantung. Itu salah satu contoh lah yang gue bisa gampang contohin gitu. Bukan selalu, ada aja lah jalan gitu kan, ada aja jalan dia, kalaupun nggak benar-benar nggak ada jalan ya cari yang lain, tapi yang di sini di kondisi sekarang yang dibutuhin benar-benar dengan berjalannya otak itu akan ada hal baru nantinya sih kalau dicari ya, dipakai digunakan untuk sesuatu yang benar-benar udah satu aja deh yang kreatif. Kreatif itu kan mempersempit kita kemungkinan untuk negative thinking kan. Iya. Udah sibuk kreatif, kalau buat negative thinking udah nggak sempet ya kayaknya. Jadi lu bakalan cari kayak gue di laptop gitu ngapain. Kayak orang so sibuk kadang rehat sebentar, lihat tutorial bikin apa. Bukan random banget orangnya kan, kadang melihat yang aneh-aneh. Cara bongkar apa, ntar sambung lagi, ngapain, ngedesain gitu. Ya, gitulah. Jadi teman-teman mudah-mudahan jangan terkungkung dalam satu situasi yang sebenarnya ya mau diapain lagi gitu kan. Ini force major seluruh dunia, men. Bukan Jakarta, bukan Indonesia, sampai nun jauh di sana, Kanada juga kena impact. Iya, ini kita utara selatan loh, dari utara nih, dari Kanada sampai selatan di bawah sampai Australia sampai Indonesia gitu kan, nggak ada yang luput, semua kena. Ya semoga sih teman-teman bisa cari hal baru, bisa cari sesuatu inovasi-inovasi yang mantep lah, yang cakep lah gitu kan, yang bisa dikerjain daily. Jadinya mau di rumah mau apa nggak usah pusing. Bohong lah kalau nggak pusing sama sekali, bohong lah. Iya. Atau yang ini juga salah satu kolaborasi sama teman. Itu kalau memang kita nggak bisa sendiri inovasi, kita nggak cukup kreatif, nggak semua orang juga kreatif ya, gue sadar juga itu gitu. Cari teman yang kreatif, inovasi, cari bikin sesuatu yang baru, apa ya, yuk bikin ini yuk, bikin itu yuk gitu. Yang kalau sekarang nggak bisa indoor, nggak bisa ketemu outdoor gitu misalnya. Tapi cari kolaborasi sama orang yang beda sama kita tipenya. Kalau kita kan ada yang kreatif, ada orang yang disiplin gitu ya. Orang yang disiplin tuh yang biasanya manajer ya, orang misalnya orang pajak kan nggak kreatif, bahaya kalau orang pajak kreatif ya kan. Nah, cari teman-teman yang orang-orang kreatif, yang bisa graphic design, yang bisa musik, yang bisa apa. Cari yuk, ngobrol yuk, ngomong apa. Dimulai dari ngopi aja dulu. Silaturahmi. Kita kayak ini ya. Kita kayak seakan-akan kayak multitasking ya. Padahal itu dari tim-tim collapse-nya kita. Iya. Itu sebenarnya pesan sponsornya Reworks. Creative collaboration.
Pesan sponsor. Berarti nggak salah ya, gue timingnya nggak itu pilih tagline-nya nggak salah tuh, timingnya tepat. Sebelum COVID loh itu tagline-nya. Sebelum COVID, dan sekarang tahu nggak? Gue lihat tulisan jadi ada dari Pemda gitu bikin mural, tapi si Pemda yang bikin mural biasa gitu di tembok-tembok bawah jembatan apa. Jakarta Kota Kolaborasi. Wow. Itu keren. Berarti ini apa mulai bisa menerawangnya oke lah. Iya, betul. Bisa pas gitu ya. Oke teman-teman, Koy, thank you ya udah ngobrol. Iya, Tapi sama-sama. Thank you. gue tunggu itu nanti kita mau minum kopi bareng, minum coklat bareng di next video. Dan harus ini kan collabs kan. Jadi nanti ada satu collabs. Insya Allah ada tuh. Menyusul insya Allah. Insya Allah menyusul. Banyak update nanti yang mau kita dapat, yang mau kita dengar. Kita doakan semua ya, Koy yang di sana semua sehat, teman-teman semua sehat juga. Pesan dari kita berdua, stay positive thinking. Gitu. Iya. Oke, see you guys, sehat semuanya. Salam dari kita. Sampai ketemu di video rewards berikut. Yuk.